Di sini aku akan share gimana caranya aku bisa produksi 10 ebook sebenarnya lebih dari dengan kurun waktu 6 minggu doang. Jadi itu terbilang cukup cepat ya. Kayak aku berkali-kali ketemu orang yang bikin satu produk digital, apapun itu, bisa ebook, bisa kelas, bisa apapun bentuknya, itu kayak bisa berbulan-bulan. Gila nggak? Bahkan tadi ada yang aku dengar dari salah satu orang yang dia biasa bikin ebook satu bab aja. Satu bab bisa 1 bulan. Bayangin nggak? Satu bab bisa 1 bulan. Gila ya. Jadi di sini aku bakal kasih studi kasusku gimana caranya aku bisa bikin 10 ebook dalam 6 minggu doang. Yang mana sebenarnya nggak selama itu sebenarnya. Kalau misalnya dihitung-hitung secara apa ya, secara jam persisnya yang aku benar-benar duduk kerjain, itu kalau di total nggak sampai 6 minggu, paling cuma berapa hari, ya kan? Oke, dan di sini kurang lebih ada produk-produk yang pernah aku bikin buat merekku sendiri, banyaknya di Google Drive-ku, dan ya semuanya ini bervariasi, cuman kayak 90% dari ini adalah ebook. Tapi kenapa di sini aku pakai contoh ebook sebenarnya karena ya ebook sebenarnya bikinnya paling lama daripada produk digital lainnya. Kayak kelas tuh bikinnya gampang banget, cepet gitu. Kecuali kalau kalian pengen yang bener-bener yang modulnya super banyak, terus kualitas videonya juga mungkin sangat-sangat bagus, ya oke lah, mungkin juga prosesnya bisa lebih lama. Cuman dari yang kualitasnya standar aja, itu cepat kok, oke? Sementara ebook itu secara teknis seharusnya lebih lama gitu karena halamannya banyak dan harusnya nulisnya banyak gitu kan. Jadi aku pakai representasi ebook untuk mewakili seberapa cepat cara yang aku pakai untuk bisa produksi produk digital dengan waktu yang sangat cepat. Oke? Dan ya ini kurang lebih satu ebooknya ada kisaran halaman minimal. Sebenarnya targetku pribadi ya kalau misalnya bikin ebook sekitar 50 halaman itu minimal. Cuman ada lah beberapa dari sini yang halamannya cuma sekitar 40 sampai 50 itu ada. Cuman biasanya kalau misalnya aku buat klien, aku bikin ebook minimal 50 halaman, maksimal 100 halaman. Dan babnya ada di sekitar 5 sampai 8 bab lah. Ya seperti yang aku bilang tadi adalah biasanya orang lain itu bikin satu produk itu 1 sampai 2 bulan ya. Satu produk aja. Itu aku gemes banget sih karena kayak jualannya tuh kapan gitu kalau bikin produknya aja selama itu. Nah, berarti gimana caraku pribadi untuk bisa produksi ebook atau produk digital lainnya secepat itu? Pertama adalah cara kita berpikir dulu. Ini penting banget, jangan remehkan ini karena uh, caranya tuh gini. Kalau kalian bikin produk digital itu kan produknya edukasi kan sebenarnya. Sangat sedikit produk digital yang sifatnya non edukasi, itu dikit banget. Jadi biasanya edukasi. Nah kalau edukasi berarti kita tahu kita mau edukasi soal apa. Nah ketika kita mau edukasi soal apa, harus kita punya 2 variabel. Yang pertama ya pasti edukasinya tentang apa. Kedua adalah metodenya apa. Jadi metode yang dipakai itu untuk apa. Nah ini adalah 2 variabel yang sangat menentukan kecepatan dan seberapa akurat materi yang akan kita sampaikan ke konsumen. Dan juga manfaat lainnya adalah terhindar dari perfeksionisme ketika kita bikin produk digital yang kita sering kali merasa kayak insecure, takutnya materinya kurang berkualitas, takutnya materinya kurang disukain orang, takutnya ya pokoknya gitu-gitulah, ya kan? Nah, kalau pakai variabel ini jadi sangat-sangat apa ya, membantu banget untuk kecepatan produksinya, sama juga dengan ke perfeksionisme ego dalam diri kita yang merasa selalu berkekurangan gitu. Jadi kalau kita pakai edukasinya apa dan plus metodenya apa, itu sangat memudahkan. Nah, maksudnya apa? Contohnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya kita mau edukasi, misalnya kita contoh edukasi soal rokok gitu, cara berhenti merokok. Nah, itu namanya edukasinya. Edukasinya lah gimana caranya berhenti ngerokok. Metodenya apa? Kalau kita bahas gimana cara berhenti merokok, mungkin caranya banyak banget. Mungkin setiap orang yang pernah berhenti merokok, caranya mungkin masing-masing orang beda. Ada yang berhasil pakai, mungkin pakai terapi lah, atau pakai, em, ya bisa macam-macam. Aku nggak tahu, aku nggak pernah ngerokok ya. Tapi let's say salah satu metodenya adalah dengan cara puasa misalnya. Dengan cara puasa kita lebih sedikit mengkonsumsi hal-hal seperti rokok, dan itu lama-lama membuat kita terbiasa untuk menjadi lepas dari rokok. Nah, itu adalah metode yang dipakai. Jadi, ketika kita punya edukasinya misalnya tentang apa, metodenya juga harusnya apa. Karena itu yang seharusnya kita selalu pakai. Contoh, kalau kita ngomongin buku fisik ya, misalnya di sini ada buku How to Win Friends and Influence People. Ini adalah buku yang sangat terkenal banget. Buku ini mengajarkan sebenarnya adalah caranya untuk ini edukasi tentang gimana cara kita berinteraksi sosial, gimana cara kita berkomunikasi, gimana cara kita mempengaruhi lawan komunikasi. Tapi metode yang dipakai apa? Metode yang dipakai adalah
teknik psikologi. Yang teknik psikologinya itu adalah secara verbal dan non-verbal. Oke? Nah, artinya apa? Edukasinya adalah gimana cara kita bisa disenangi lawan bicara, gimana cara kita bisa diterima masyarakat, gimana caranya kita bisa dapat first impression yang sangat bagus. Metode yang dipakai apa? Metode yang dipakai adalah dengan teknik psikologi dalam bentuk verbal dan non-verbal. Oke? Nah, jadi setiap edukasi yang kita keluarkan harus punya satu metode doang. Nggak boleh lebih dari satu metode. Nggak boleh. Kayak diet, kalau kita jualan kelas diet, diet yang kita ajarkan harus satu metode doang. Apakah itu intermittent fasting kayak, ataukah itu OCD, apakah itu keto diet, atau itu defisit kalori, apapun itu, cuman boleh satu doang. Nggak boleh dalam satu kelas atau satu edukasi itu ada dua metode, itu nggak boleh. Ya walaupun ada beberapa kasus yang mereka mencampur adukan, misalnya strategi, misalnya dia jualan edukasi trading. Metode yang dipakai beragam gitu, ada harmonic trading, ada SMC, ada metode-metode lainnya. Nah, itu sebenarnya kurang efektif gitu. Kenapa? Karena nanti berpengaruh pada cara kita berjualan. Ketika kita bikin marketing, kita jadi bingung apa selling point yang mau dimajukan gitu. Itu nanti jadi susah. Dan susah ketika kita mau bikin materi kayak gini. Kita jadi bingung kayak materinya jadi banyak banget gitu yang harus dimasukin. Tapi kalau misalnya kita bikin satu edukasi doang, misalnya ya tadi gimana cara mempengaruhi orang, gimana cara kita biar bisa diterima masyarakat dengan baik, caranya adalah edukasi dengan metodenya adalah metode psikologi dari verbal maupun non-verbal. Nah, itu akan menjadi buku yang sangat atau edukasi yang sangat-sangat spesifik gitu. Jadi makanya tercipta How to Win Friends and Influence People gitu. Jadi ketika kita bikin edukasi maupun itu kelas, seminar atau apapun itu harus satu metode doang yang dipakai. Gak boleh lebih daripada itu, gak boleh. Oke? Nah, kita lanjut. Jadi sebelum kita mau bikin produk digital, kita harus tahu kita mau edukasi apa, pakai metode apa. Selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Contohnya adalah nih salah satu e-buku yang tadi di sini, ini ada yang warna ungu di pojok ini. Ini adalah judulnya, nggak usah aku kasih judul lah. Pokoknya ini adalah tentang hubungan. Gimana caranya hubungan itu semakin erat, semakin bisa nyaman dengan pasangan dan sebagainya macamnya. Pakai metodenya apa? Metodenya adalah komunikasi. Gitu. Jadi untuk bisa erat sama pasangan kan metodenya banyak banget kan. Tapi yang aku tonjol di sini adalah komunikasi. Jadi gimana cara komunikasi antar pasangan itu bisa lebih maksimal? Ada metodenya. Kayak gitu. Nah, jadi selalu satu aja. Dengan begitu, kita nanti bagian perancangan materi itu kita jadi spesifik. Oke? Nah, kedua, setelah kita udah punya dua variabel itu, kita bikin draft materinya sesimpel pakai Microsoft Word atau Google Docs. Kayak ini aku bikin YouTube ini pakai Google Docs doang. Apa susahnya coba? Gratis. Atau pakai Canva. Gitu ya. Nah, setelah itu kita bikin draft materi ini. Itu kan sebenarnya sama aja kayak kita bikin draft buku. Bikin daftar isi buku. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah tadi ya, edukasi soal gimana caranya kita bisa diterima masyarakat dan pengaruhi lawan bicara. Tapi metodenya adalah komunikasi. Maka, kalau kita lihat daftar isinya di sini, ini yang daftar isinya itu cuman berkutat pada komunikasi gitu. Bayangin kalau misalnya buku ini membahas tentang gimana caranya kita bisa diterima masyarakat, gimana cara kita bisa menginfluence orang lain dengan segala cara. Ada cara pakai berpakaian lah, kan berpakaian itu kan penting kan. Gimana cara, karena kita nggak mungkin ke tempat elit tapi pakai pakaian gembel, nggak mungkin gitu. Jadi kan bisa aja metode yang diangkat lah metode pakaian. Bisa aja metode yang diangkat adalah dengan cara komunikasi, which is buku ini. Bisa aja metodenya dari segi aku nggak tahu, misalnya kayak ada lagi lah, tapi mungkin aku belum bisa nyebutin aja, masih ngeblank. Tapi ini contoh kasar aja. Artinya ketika kita udah tahu variabelnya, metode yang dipakai adalah komunikasi atau teknik psikologi, berarti daftar isinya ini bisa berkutat pada komunikasi doang. Gitu, nggak perlu bahas tentang pakaian, nggak perlu tentang bahas kendaraan, nggak perlu bahas tentang finansial, nggak perlu. Yang penting ini doang, tentang komunikasi. Bab 1, komunikasinya harus gimana. Bab 2, komunikasinya harus gimana. Bab 3, komunikasinya harus gimana. Kurang lebih, jadi berkutat pada komunikasi doang. Gitu loh. Atau teknik psikologi, gitu loh. Jadi, gitu ya caranya ketika kita pengen bikin produk digital yang draftnya tuh spesifik, kita harus tahu metode apa yang dipakai. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini. Nah, kemudian ketiga adalah penentuan wadah atau format produk. Ini produknya apakah mau pakai
mau jadi ebook kayak atau mau jadi kelas, kayak kelas itu kan biasanya pakai PowerPoint ya, atau ini kalau aku bikin YouTube gini pakai Google Docs doang. Bisa loh kalian bikin kelas kayak gini, kalian rekam kayak gini pakai Google Docs doang, itu bisa banget. Aku pernah dan gampang banget, ya kan, tinggal kayak gini doang. Oke? Atau bisa pakai email series. Email series itu contohnya kayak di foto ini. Jadi maksudnya adalah kalau kita misalnya beli, kita dikirimin email yang series. Jadi kayak ada episodenya. Jadi kayak bab 1 dikirim di email pertama, bab 2 email kedua, dan seterusnya gitu. Kayak contohnya adalah salah satu internet marketer namanya Agan Khalid. Dia bentuk produknya kayak gini, salah satunya email series. Jadi dia ngirim-ngirim email. Nah ini kalau misalnya kalian kelihatan ya, ini ada email 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, sampai belasan gitu. Jadi itu juga bisa. Jadi terserah kalian mau formatnya kayak mana, terserah gitu. Yang penting aku saranin wadahnya gratis ya. Boleh yang berbayar, boleh, silakan, terserah kalian. Tapi kalau misalnya mau yang gratis, sangat-sangat gampang, bisa gitu. Oke? Nah, kemudian nomor 4 adalah ya waktunya kita eksekusi materinya gitu. Kita tulis semua materi. Kalau misalnya kalian produk digitalnya harus ada syutingnya kayak begini, misalnya bikin kelas atau webinar, ya nanti syuting dan editing itu urusan belakangan. Yang penting adalah materi tertulisnya dulu. Materi tertulis itu penting untuk di awal ya. Jadi semuanya harus tertulis dulu biar kita nggak ngalor ngidul materinya, biar kita terarah materinya. Jadi tulis dulu. Ya, nah kalau aku sendiri, itu aku punya tool sendiri yang bisa bikin materinya tuh sangat-sangat cepat ya. Dan juga pembuatan materinya tuh lengkap, detail gitu bahasannya. Jadi mempermudah banget lah. Nah, jadi kalau aku sendiri, itu yang bikin aku percepat. Kenapa tadi aku bilang, kenapa di studi kasus ini aku bisa bikin kayak materi yang sangat-sangat cepat itu, karena sebenarnya aku pakai tools. Tapi toolsnya itu bukan kayak kita misalnya nyuruh ChatGPT, misalkan ChatGPT tools juga tuh. ChatGPT tolong bikinin saya tolong bikin saya materi tentang misalnya komunikasi. Maka dia akan bikinin materi komunikasi. Tapi artinya materi itu dibuatkan oleh AI gitu. Sementara tools yang aku pakai, aku nggak kayak gitu. Yang aku pakai adalah toolsnya itu materinya tetap dari aku. Cuman aku minta bantuan tools itu untuk nulisin gitu loh. Jadi bukan materinya dari tools, bukan. Tapi materinya dari aku, dia yang bantu nulisin. Jadi aku mau materinya tuh tentang ini. Tolong bikinin tulisan panjangnya. Biar dia bisa jadi ebook yang berhalaman gitu loh. Kalau misalnya aku tulis sendiri, nanti cuma dapat 2 paragraf gitu, 1 halaman doang. Yang mana pendek banget kan. Tapi aku pengen tools itu bisa dipanjangin tulisannya. Jadi materinya sama, teorinya sama, tapi untuk membahas satu teori itu aja, itu bisa 2 halaman. Satu bab bisa kayak 10 halaman, 15 halaman, yang mana lumayan banget kan, gitu. Jadi biar target halamannya itu tercapai. Karena ya tadi aku di awal bilang, aku target halaman biasanya minimal itu ada sekitar 50 halaman, sampai 100 halaman, itu jadi terbantu banget kan, gitu. Dan juga, kalau misalnya pakai toolsku ini, dia juga bisa nyari sumber-sumber riset, atau research atau jurnal yang mana kalau misalnya aku pengen bahas, let's say aku pengen bahas soal hormon, aku nggak punya background di bidang kesehatan sama sekali, tapi misalnya ada salah satu materiku yang membahas soal hormon, yang mana aku butuh jurnal untuk atau research untuk membuktikan teorinya benar atau enggak. Tools ini bisa menyediakan itu. Jadi kayak, oh ini ada loh di internet jurnal tentang hormon. Menurut jurnal ini kesimpulannya adalah begini. Hormon melatonin itu cara kerjanya gini. Hormon serotonin cara kerjanya gini, ini perbedaannya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi yang sifatnya tuh butuh kayak penelitian ilmiah, butuh kayak sains banget, itu bisa dicariin jurnalnya sama tools ini. Jadi itulah yang mempercepat aku untuk membuat produk digital gitu. Nah jadi ya lagi-lagi kayak contohnya adalah aku nyuruh toolsnya, saya mau dong bikin materi bab 1 bahas soal konsep podcast. Misalnya saya mau edukasi soal podcast gitu. Gimana cara orang bisa bikin podcast. Nah aku bilang, aku mau poin-poin utamanya adalah gimana podcast ini bisa menarik perhatian banyak orang. Dan gimana agar podcast yang kita buat terlihat seru jika ditonton selama 1 jam. Saya juga mau dikasih referensi research atau jurnalnya. Ya ini ini adalah contohku untuk kayak aku minta tools tersebut untuk bikinin materinya. Jadi toolsnya tuh ngasih materi sesuai dengan poin-poin yang aku pengen sampaikan. Nah kemudian yang keempat adalah tinggal kopas-kopas aja. Tadi aku udah contohin ya cara kopas-kopasnya gimana. Materinya tinggal di kopas-kopas itu gampang lah ya kan. Tinggal kopas ke software yang kalian gunain, Microsoft Word, Google Docs atau sebagainya. Oke? Dan itu udah lakuin aja terus berulang sampai semua materi selesai, sampai semua babnya selesai. Oke? Sebenarnya itu doang caraku yang bisa yang aku lakuin untuk menghasilkan sekian banyak ebook dalam waktu yang cepat, apalagi produk-produk lainnya. Oke?
Dan ya, kalau gitu itu aja. Dan terakhir aku punya pengumuman buat kalian, ada webinar terdekat di tanggal 8 November besok ya. Di hari Jumat itu jam 19.30 kita akan bahas cara develop produk digital winning. Karena kalau misalnya kalian belum pernah dengar produk digital winning, kalau misalnya kalian pikir apa sih membedakan produk digital orang kok bisa terjual sementara punya aku kok closingnya susah. Nah itu karena bedanya di winning atau enggak sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya produk digital winning itu akan 80% mempermudah kalian dalam jualannya. 80% aku bisa bilang gitu. Kalau misalnya kalau kalian jualan pakai iklan, kalian tahu ROAS pastinya. ROAS itu kalau misalnya kalian mau tembus berapa? 3x ROAS, 5x ROAS, itu produk kalian harus winning. Gitu. Harus produk winning. Kalau misalnya produk kalian nggak winning, mungkin tembus 2x oke lah, atau 1, sekian x oke lah gitu loh. Tapi ya siapa yang nggak mau lebih ya kan? Ya harus winning gitu. Jadi aku akan kasih link untuk join Zoom-nya gratis di link deskripsi. Dan terakhir juga kalau misalnya kalian pengen pakai sistemku yang aku tadi jelasin studi kasusnya, linknya juga ada di deskripsi untuk pakai sistemku, informasi lebih lanjutnya sistem yang aku pakai biar kalian bisa punya sistem yang sama. Pakai sistem itu ya lagi-lagi aku bisa bilang 5-7 jam itu bisa selesai satu produk, yang mana itu cepat banget ya kan. Nah, produk digital yang cocok pakai sistem ini itu kurang lebih ebook, kelas, dan juga produk digital lainnya yang basisnya itu adalah teks dan video gitu. Kalau misalnya produk yang digitalnya nggak cocok, itu adalah produk yang berbasis desain grafis, misalnya kayak template desain, atau ya pokoknya produk digital yang berbasis desain kan, misalnya produk digital jualan foto, microstock, itu nggak cocok gitu. Jadi cocoknya pakai teks atau video basisnya. Oke? Itu linknya ada di deskripsi dan mungkin sedang ada diskon, mungkin ya, aku nggak tahu. Kalian cek aja di tanggal kalian nonton ini, dan aku juga nggak tahu apakah sistem itu masih aku jual atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian mau tertarik untuk bikin produk digital yang sangat-sangat cepat kayak aku juga, klik link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar, dan ya kita akan ketemu di video-video berikutnya.